Waalaikumsalam Pak Sarip. Selamat siang menjelang petang Pak Dod nih. Selamat siang juga Pak Sarip. Bagaimana persiapan untuk coaching kali ini? Alhamdulillah mungkin hampir 90%-an lah kalau dipersentasikan seperti itu. Mudah-mudahan Pak Dodi tidak merasa kaget ya dengan kedatangan saya, karena saya di sini akan mencoba mengobservasi kegiatan coaching Pak Dodi kali ini. Dan untuk rubrik penilaiannya sudah jelas. Ini saya harus melihat apakah kegiatan-kegiatan yang Pak Dodi dilakukan atau sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip, dan yang terakhir yang paling bagus itu sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, tentunya dalam coaching itu ada kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh Pak Dodi. Kira-kira kompetensi apa saja Pak Dodi? Kompetensi yang akan dikembangkan dalam coaching itu ada 3 gitu ya. Ada kompetensi presensi, yaitu tentang kehadiran penuh. Kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif ya, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan secara berbobot. Itu bukan mungkin ya. Jadi kompetensi yang Wajib akan dilaksanakan di dalam proses coaching itu sendiri gitu Pak Sarip. Dari ketiga tersebut, kira-kira bagian mana yang secara spesifik nanti saya harus observasi Pak Dodi? Kalau berkaitan dengan coaching itu kan secara keseluruhan tentunya harus diamati oleh observer sendiri gitu ya. Tetapi di sini saya harap Pak Sarip bisa mengspesifikkan terkait dengan kompeten gitu ya. Jadi presensinya Pak observer gitu ya. Ya. Nah ya, baiklah, nanti saya akan coba mengobservasi tentang presensinya. Dan yang pertanyaan yang terakhir sebelum Pak Dodi melakukan coaching, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan kira-kira seperti apa? Saya rasa saya ingin coach itu bisa menggali potensi dan menyelesaikan masalah sendiri. Itu indikator yang mungkin ditekankan di dalam coaching kali ini. Yang kedua, saya ingin coach mengungkapkan ide tersebut, merasa di mana perasaannya itu menjadi lega gitu ya. Kemudian plong juga, dan bisa mengungkapkan permasalahan berikut ide-ide yang mungkin dia tuangkan di dalam coaching itu sendiri Pak Observer. Ya, siap. Berarti ada solusi yang muncul dan rasa lega karena sudah coaching. Seperti ya, itu. Mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan terima lancar. Kasih. Saya akan lihat aksinya. Terima kasih Pak Observer. Siap. Silakan duduk Pak. Halo. Mengganggu Pak waktunya. Gak apa-apa Pak Dadang. Ada apa nih Pak Dadang nih? Tumben nih ke ruangan perpus nih. Ada apa? Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa kira-kira membantu permasalahan saya ini enggak? Waduh ya Pak Dadang, dengan senang hati nih Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pembahasan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Kira-kira masalah apa ya Pak? Coba ceritakan apa yang Pak Dadang rasakan. Mungkin saya bisa bantu saat ini. Dodi ingat tidak? Waktu beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi ke kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh begitu ya, teguran. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Pak Dadang mendapat teguran begitu? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Tidak serius bagaimana ya?
Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Mengkritik mengajar Pak Dadang begitu ya? Betul, Pak. Maksudnya proses mengajar yang bagaimana gitu ya? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana gitu Pak Dadang? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, Pak. Oh begitu ya. Lalu bagaimana tanggapan Pak Dadang sendiri dengan respon pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau saya selama ini mengajar tidak menggunakan buku teks, apalagi buku teks perpustakaan. Walaupun saya tetap mengajarnya tetap mengacu pada kurikulum dan saya menggunakan media yang lain, tapi sepertinya beliau tidak menerima penjelasan saya itu, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau seperti itu, saya akan bertanya dulu nih kepada Dadang ya. Selama ini Pak Dadang lakukan di dalam PBM itu bagaimana? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak Dodi, saya menggunakan berbagai media pembelajaran di samping media buku teks yang ada di perpustakaan. Saya mengajar dengan mengajak para siswa untuk menonton video ataupun media-media yang lain yang ada di sekitar sekolah, Pak. Oh begitu ya Pak Dadang. Jadi selama ini kemarin itu Pak Dadang pas begitu pengawas ke kelas, kebetulan nih Pak Dadang tidak menggunakan buku teks, tetapi Pak Dadang menggunakan media yang lain seperti video gitu ya, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif mungkin dan menyenangkan begitu ya Pak Dadang. Betul Pak. Lantas mengapa sih Pak Dadang tidak menggunakan buku teks gitu? Karena menurut hemat saya kalau menggunakan media selain buku teks akan memudahkan siswa dalam menerima pembelajaran. Beda dengan yang ada di menggunakan buku teks. Karena anak-anak kayaknya akan merasa jenuh kalau menggunakan buku teks pelajaran, Pak. Ya, sebetulnya sih sudah bagus ya Pak Dadang apa yang dilakukan oleh Pak Dadang tadi. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Dadang mengajar menggunakan sumber belajar tersebut gitu ya, dengan tidak menggunakan buku teks gitu. Kalau menggunakan buku teks dengan media yang lain, kayaknya siswa itu lebih enjoy, Pak, kalau menggunakan tanpa media buku paket. Dan hasilnya pun kadang itu ada siswa juga yang kurang maksimal, Pak. Oh begitu ya. Ya jadi kan gini Pak Dadang, mungkin pengawas menegur Pak Dadang gitu ya karena tidak menggunakan buku teks. Karena kenapa? Karena karakter siswa itu kan berbeda-beda gitu ya Pak Dadang. Dan tentunya dalam pembelajaran pun itu akan berbeda-beda pula, atau cara gaya belajarnya pun akan berbeda pula gitu ya. Itu sudah bagus lah gitu ya apa yang dilakukan oleh Pak Dadang. Nah makanya tadi kemarin pengawas menyarankan bahwa buku teks itu penting sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas seperti itu Pak Dadang gitu ya, agar Pak Dadang menggunakan buku teks di dalam pembelajaran itu. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Ya, nah lantas setelah Pak Dadang bercerita sekarang ini ya, bagaimana perasaan Pak Dadang? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman nih Pak. Saya menjadi resah dan di rumah pun menjadi gelisah Pak. Pikiran terus terhadap permasalahan ini. Akibatnya pekerjaan yang lain pun agak terbengkalai ini Pak. Oh iya, jadi Pak Dadang merasa tidak nyaman gitu ya karena tidak biasa gitu ya ditegur oleh pengawas gitu ya. Selama ini oleh kepala sekolah pun itu kan tidak ada masalah gitu ya. Ini begitu ada pengawas gitu. Lalu apa yang membuat Pak Dadang merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas sepertinya menyampaikan hal tersebut kepada Bapak kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari nih Pak Dodi.
Oh begitu ya, jadi tetap merasa resah takut dilaporkan ke kepala sekolah gitu ya Pak Dadang. Betul, Pak. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Dadang merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, karena Pak Dadang tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Pak Dadang memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu takut Pak Dadang sendiri itu si pengawas menyampaikan ke kepala sekolah gitu ya. Ya betul Pak. Kira-kira nanti saya akan dipanggil dan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah tidak ya Pak? Kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Dadang bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja gitu ya. Kita kan nggak tahu gitu ya apakah Pak Dadang oleh pengawas dilaporkan ke kepala sekolah atau tidak, tetapi alangkah baiknya merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika ditegur nanti oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan juga Pak Dadang. Betul Pak. Gitu ya. Jadi seperti itu Pak Dadang mungkin. Ya mudah-mudahan saja tidak terjadi masalah di kemudian harinya ya Pak ya. Nah, lantas dari apa yang sudah Pak Dadang sampaikan, gitu ya, apa rencana Bapak Dadang untuk kedepannya? Rencana kedepannya saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi terbaik buat saya Pak. Oh begitu ya. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan selain itu? Selain itu saya akan mencoba untuk bersilaturahmi dan menemui Bapak Pengawas, dan saya akan membicarakan hal ini. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa mengikuti anjuran Bapak Pengawas untuk menggunakan buku teks pelajaran dalam pembelajaran saya Pak. Ya bagus itu Pak Dadang. Jadi untuk mengantisipasi tadi kan Pak Dadang takut dilaporkan ke pengawas, ke kepala sekolah gitu ya terkait dengan Pak Dadang pada waktu itu gitu ya. Jadi alangkah baiknya pula Pak Dadang tadi sudah menyampaikan akan menemui pengawas gitu ya. Nah itu sudah baik juga. Lalu selain itu bagaimana ya dengan proses pembelajaran mengajar untuk kedepannya gitu? Ya, untuk pembelajaran kedepannya saya akan mencoba untuk mengikuti anjuran Bapak Pengawas itu untuk mulai menggunakan buku paket yang ada di perpustakaan Pak. Karena sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa ternyata siswa juga bermacam-macam karakter dan belajarnya Pak. Ya seperti itu ya Pak Dadang. Jadi saya juga setuju sih untuk kedepannya Pak Dadang belajarnya itu sesuai dengan karakter siswa, jadi tidak hanya memperlihatkan video saja, tapi di sini Pak Dadang juga sudah mulai nanti ke buku teks juga gitu, jadi jangan menghilangkan buku teks. Lantas langkah yang Pak Dadang ambil itu sebetulnya sudah tepat sekali ya, saya setuju. Syukurlah Pak Dadang kalau sudah merasa lega, alhamdulillah ya. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi ya, komitmen apa yang akan Pak Dadang lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum yang pertama, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk penggunaan buku teks pelajaran sebagaimana yang diinstruksikan oleh Bapak Pengawas Pak Rudi. Oh ya begitu ya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Dadang itu sendiri untuk melakukan komitmen tersebut gitu? Itu juga yang masih dalam ada di pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat yang lain. Jadi kami nanti kedepannya bisa saling mengingatkan Pak Rudi. Oh ya begitu. Jadi itu ide yang sangat bagus ya Pak Dadang, bagus sekali, dan semoga dapat segera terrealisasi ya, dan Pak Dadang pun itu dapat bekerja dengan baik, dengan nyaman, tanpa adanya rasa yang
selalu dihantui dengan rasa tidak nyaman itu ya. Amin. Terima kasih banyak waktunya Pak untuk mendengarkan keluh kesah dan mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Dan sekarang saya merasa sedikit tegak. Semoga kedepannya guru-guru yang lain pun bisa untuk memberikan teladan yang baik bagi siswa kita Pak. Oh ya, amin Pak Dadang. Mudah-mudahan saja ini harapan Pak Dadang itu terlaksanakan dengan baik gitu ya. Tuh Pak, mohon maaf nih karena kebetulan saya ada janji dengan siswa yang lain, saya permisi dulu untuk meninggalkan ruang ini. Ya, mangga Pak Dadang sukses ya untuk mengajarnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Dod, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching Pak Dod nih? Alhamdulillah lega rasanya gitu ya. Untuk coaching kali ini berjalan dengan lancar juga gitu ya. Alhamdulillah. Saya juga merasa asik tadi melihatnya Pak Dod. Terima kasih Pak Sarif. Lagi yang ingin saya tanyakan tentang pelaksanaan coaching yang tadi, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching dan yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Dari kegiatan coaching tadi sebetulnya saya sudah runut langkah-langkahnya sesuai dengan langkah-langkah yang dikembangkan, yaitu metode Tirta gitu ya. Jadi saya juga sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan urutan tersebut. Kemudian di sini alhamdulillah dalam kegiatan coaching tersebut coach bisa menyelesaikan permasalahannya tadi gitu ya, dan bisa menyampaikan dan mengungkapkan ide-idenya gitu untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak saya yang menyelesaikan gitu sebagai coach, tapi alhamdulillah coachnya bisa gitu. Saya bisa mengembangkan juga di sana kompetensi dari coach itu sendiri, yang mana di sana tadi kompetensi yang yang harus ditonjolkan di dalam coaching itu kan ada 3 gitu. Alhamdulillah semuanya tadi sudah berjalan dengan baik. Ya, saya juga tadi melihat Pak Dod, terutama untuk present ya, Pak Dod ingin menonjolkan tentang kehadiran penuhnya. Saya sudah melihat dari proses coaching yang Bapak lakukan itu bisa menghadirkan konsentrasi, baik itu dari Bapak sebagai coach atau coach itu bisa hadir secara penuh. Ini sudah tercapai Pak Dod ya. Dan mungkin pertanyaan yang terakhir Pak Dod nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilaksanakan? Ya, tetap seperti apa yang sebelum di praobservasi. Saya untuk kedepannya tetap akan mungkin lebih menekankan lebih dalam terkait dengan kompetensi presensi, tetapi tidak menutup tidak lupa dengan kompetensi yang lain, yaitu tadi misalkan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif juga, itu salah satu bagian dari coaching itu. Iya. Karena jadi tetap itu tentang presensi gitu, supaya terjalin kemitraan gitu. Ya, terima kasih, saya sudah lihat coachingnya dan mudah-mudahan terus bisa dikembangkan untuk menjadi penggebrak semangat mitra-mitra yang lain. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Dod. Selamat sore Pak Dod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Sarif? Alhamdulillah Pak Dan, alhamdulillah luar biasa. Bagaimana Pak Dan? Sehat Pak Dan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Zoom kita ada dalam kelancaran. Amin. Untuk kegiatan coaching kali ini saya posisinya sebagai observer akan menanyakan terlebih dahulu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dikembangkan oleh Pak Sarif
pada kegiatan coaching kali ini. Ya. Dan saya ingin mengetahui yang pertama, kompetensi dalam coaching itu kan ada mungkin kira-kira Pak Sarip bisa menjelaskan apa kompetensi yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching kali ini. Untuk coaching kali ini Padang ya tetap kompetensi yang harus saya tempuh itu ada 3. Jadi yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, yang kedua adalah menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira secara spesifik apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Sarip dalam kegiatan coaching kali ini? Jujur saja Pak Padang ya, saya dengan adanya Bapak sebagai observer saya sangat terbantu sekali, karena saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari segi yang itu, yang memberikan pertanyaan berbobot, saya ingin diobservasi oleh Bapak kali ini. Oh, di pertanyaan berbobot yang Iya. Yang terakhir, untuk indikator yang ingin Bapak raih dari kegiatan coaching kali ini apa kira-kira? Jelas indikator keberhasilan dalam coaching ini bahwa si coach nanti harus bisa menunjukkan potensi maksimal dari dirinya, yaitu mengeluarkan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Jadi indikatornya adalah bahwa coach bisa mendapatkan solusi atas permasalahan itu. Jadi indikatornya si coach itu bisa mencari solusi dari permasalahan Ya, tersebut. betul sekali Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak ingin raih dari kegiatan coaching kali ini bisa dicapai. Amin, amin, amin. Selamat melakukan coaching. Siap Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh masuk Pak Sarip? Ya, silakan Pak Dik. Ya. Sehat Pak Dik? Alhamdulillah, Pak Sarip. Bagaimana Pak Sarip? Alhamdulillah luar biasa. Silakan duduk Pak Dik. Ya, terima kasih Pak Sarip. Lama ya tidak ketemu Pak Dik. Mohon saya mengganggu aktivitas Pak Sarip untuk hari ini. Ya Pak Dik, ini sini saya lagi ngoprek-ngoprek ini aja. Apa Pak Sarip? Membuat aplikasi nih, aplikasi tabungan Pak Dik. Wah, mantap. Belajar Pak Dik. Mantap, Pak Dik, ahlinya Pak Dik. Enggak Pak, saya mah biasa aja lah. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, ada apa nih Pak Dik? Iya begini ya Pak Sarip. Sebetulnya sih saya juga sih sebetulnya malu sih sebetulnya, karena ini sudah kejadian saya juga gitu ya. Kemudian ini resiko saya juga sih. Masalahnya begini, saya juga tidak langsung gitu ya, tetapi ini ada orang yang menyampaikan informasi bahwa katanya Pak Dodi ngajarnya itu kurang baik, apalagi di waktu-waktu jam pertama gitu Pak. Gitu. Iya. Pak Dodi, dengan saya kan kita rekan, jangan Iya. malu-malu Pak Dodi lah. Kalau ada Iya. masalah kita sharing aja Pak Dodi ya. Nah, jadi masalahnya Pak Dodi itu ada sedikit kurang nyaman ya. Kurang nyaman gitu. Terus dari hasil pembicaraan kita kali ini, kira-kira apa yang diharapkan Pak Dodi? Jadi begini Pak Sarip, kan Pak Sarip tahu sendiri kan, kalau posisi saya di sekolah ini tidak hanya mengajar, ya, tahu nggak Pak Sarip? Iya. Nah, ya Operator satu dia. operator, keduanya mengelola website juga, itu kan perlu banyak waktu gitu kan. Iya. Apalagi saya ini kalau dilihat dari waktu, saya waktunya kurang sebetulnya gitu ya. Tapi bagaimana lagi gitu, itu sudah menjadi tugas saya Pak Sarip. Tetapi di lain sisi, ketika saya pas masuk kelas terlambat, walaupun itu tidak lama sih terlambatnya, cuma 15 menit sampai ya paling lama ada 30 menit lah, karena yang pada saat itu saya lagi banyak kerjaan gitu sampai begadang. Jadi pas waktu pembelajaran di hari berikutnya saya menjadi terlambat gitu. Betul. Jadi dalam pertemuan ini kita fokus pada tujuan kita, yaitu apa pada tujuannya? Kira-kira nih. Tujuannya ya saya ingin bagaimana solusi gitu. Solusi atas permasalahan ketidaknyamanan ini. Kenyamanan saya ketika diceritakan sama guru yang lain, karena saya tanpa melihat kesibukan Pak Dodi yang lain gitu ya. Gitu. Apakah hal tersebut penting di hidup Pak Dodi saat ini kira-kira? Menciptakan kenyamanan itu Penting sekali Pak. Ya. Karena kalau misalkan tidak nyaman sampai saat ini,
jadi fokus saya terhadap kerja yang lain itu terganggu Pak gitu. Jadi baik dalam mengajar juga terganggu, kerjaan yang lain pun itu terganggu gitu. Ya. Jadi mimpi Pak Dodi kali ini gimana? Gimana? Mimpi Pak Dodi dengan kenyataan seperti itu bagaimana? Oh, tujuan lain saya harus tidur Pak gitu ya. Iya. Tujuan ke depan saya akan mencoba merubah kerja saya yang tadi tidak hanya mengajar gitu ya. Saya operator, tapi saya akan mencoba merubah mengerjakan sesuatunya itu, jadi tidak usah begadang gitu. Nah, jadi saya mencoba menyisihkan waktu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mana pekerjaannya itu tidak mengganggu untuk pembelajaran begitu pada Pak Sarip. Ya, hal itu dilakukan supaya kondisi di sekolah menjadi nyaman gitu ya. Kira-kira berarti untuk mengatasi tanggapan dari luarnya kan tadi mengatasi dari diri sendiri gitu. Tanggapan dari luarnya gimana Pak? Untuk mengatasi tanggapan dari luar ya mungkin saya akan mencoba berusaha untuk tepat waktu di dalam mengajar gitu, walaupun apapun kondisinya gitu. Apapun misalkan saya sudah begadang atau apa, saya tetap harus berfokus pada tepat dalam mengajar gitu. Jadi tidak terlambat lah. Terus apa hal yang pertama yang menurut Pak Dodi penting dilakukan demi mencapai kenyamanan tersebut? Hal yang pertama yang saya lakukan adalah ya mungkin image gitu ya, merubah image diri sendiri dengan tadi itu Pak, dengan misalkan dengan saya merealisasikan, menggambarkan saya itu tidak terlambat lagi. Jadi dengan aksi saya mungkin saya akan ya dengan tepat waktu, tidak terlambat gitu. Berusaha untuk tepat waktu. Jadi ketika si guru-guru itu yang asalnya membicarakan saya, nah sekarang saya akan tunjukkan apapun kondisinya saya, misalkan apapun banyaknya pekerjaan saya, tetapi tidak lagi telat ke kelas. Mulai kapan kira-kira Pak? Ya, nah sekarang hari Jumat, besok libur, Sabtu, Minggu libur, ya mudah-mudahan di pas hari Senin upacara saya sudah siap on time di jam pagi-pagi gitu, jam 6. Ya, sebelum masuk sudah ada ya. Sudah ada Mas Arif seperti itu. Nah, itu bagus. Saya lihat itu kemauan dari Pak Dodi bisa mengatasi ketidaknyamanan ini. Dan tapi jika Pak Dodi sudah tepat waktu gitu ya, masih ada guru yang sentimen sama Pak Dodi, gimana nih? Kalau itu terserah mereka aja. Itu yang terpenting adalah saya sudah merubah kebiasaan saya yang dengan banyak pekerjaan kemudian ke kelasnya itu agak telat beberapa menit. Nah, untuk kedepannya saya akan coba on time gitu. Jadi tepat waktu gitu. Jadi mulailah dari diri sendiri. Nah, gitu. Jangan hiraukan istilahnya anjing berlalu anjing menggonggong itu anjing menggonggong tapi lalu. Jadi kita memperbaiki diri sendiri. Ya mudah-mudahan mereka juga dengan melihat perubahan saya itu dengan bisa sadar sendiri ternyata dengan tercipta budaya positifnya gitu. Nah, kira-kira tadi untuk indikator apa yang dikatakan berhasil rencana Pak Dodi ini? Indikatornya apa Pak? Adanya perubahan pada diri sendiri gitu indikatornya. Perubahan pada diri sendiri. Perubahan pada diri sendiri. Nah, siapa yang bisa memantau itu Pak? Yang bisa memantau? Teman atau siapa yang bisa memantau? Ya Pak Sarip juga bisa lah. Oh gitu. Bisa jadi pemantau gitu. Males saya nih. Tapi insya Allah Pak ya, jangan malu-malu. Saya juga curhat sekarang ke Pak Sarip gak malu-malu gitu ya. Kita kan insya Allah saya hari Senin ya. Hari Senin saya lihat Pak, apakah Pak Dodi masih kesiangan? Oh siapa? Nah gitu. Ya, kita mulai dari sekarang ya Pak ya. Nah, dari perbincangan kita tadi Pak ya, ternyata masih asik kan, tapi ini sepertinya jam masuk kelas ya. Nah, kira-kira apa yang baru didapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Dari pembicaraan kita yang barusan Pak ya, kira-kira apa yang Pak Dodi dapatkan sekarang, yang baru dirasakan sekarang? Alhamdulillah setelah istilahnya curhat ke Pak Sarip gitu ya, kemudian akhirnya saya juga menemukan bagaimana solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan sampai detik ini alhamdulillah saya sudah merasa plong karena sudah tergambar bagaimana masalah tersebut akan saya selesaikan gitu Pak Sarip gitu ya. Terima kasih Pak Sarip atas
dukungannya, Sama-sama. atas waktunya juga Pak Sarip ya. Kali ini waktunya disita oleh saya gitu. Iya. Nanti kalau enggak saya Pak, jadi tolong dilihat ya aplikasi buatan saya ini nih. Oh iya Pak, akan di-share aja Pak di, Iya, siap. di grup. Nanti Siap, saya siap. komentar di grup. Oke. Apakah? Oke. Makasih Pak Ada Sarip. lagi yang Enggak ada. Makasih. Saya Ya, juga sama-sama, mau Pak. buru-buru itu ke Ya, sana siap, menyelesaikan pekerjaan yang belum Siap. beres. Iya. Makasih Pak Sarip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lancar, tidak ada hambatan apapun. Dan saya selaku observer ingin menanyakan kembali indikator yang Bapak ingin kembangkan apakah sudah tercapai atau belum? Dalam proses coaching tadi, padahal jelas, alhamdulillah saya bisa menempuh alur tirta dengan baik ya, dan yang terutama untuk kompetensi pertanyaan yang berbobotnya, saya rasa saya sudah sedikit menguasai sehingga seperti terpancing untuk mengeluarkan solusi atas masalahnya sendiri. Dan itu dari kompetensi yang Bapak ingin kembangkan itu terkait pertanyaan berbobot tadi udah terlihat ada dalam kegiatan coaching tersebut. Dan yang pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari kegiatan coaching Bapak ke depannya? Tetap pengembangan yang akan saya terus kembangkan adalah dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jelas untuk membuat pertanyaan yang berbobot itu harus menghadirkan kehadiran penuh atau present. Yang kedua, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Dari sana akan muncul sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali kompetensi maksimal dari seorang coaching tersebut. Bagus Pak, mudah-mudahan hasil dari coaching ini bisa bermanfaat untuk warga sekolah yang lainnya. Amin. Terima kasih Sika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya berarti silakan dulu Pak. Ah iya. Pagi Pak. Pagi kembali Pak. Begini Pak Dadang, ini kan Pak Dadang besok ya akan mengadakan atau melaksanakan kegiatan coaching ya. Betul Pak. Bagaimana persiapannya Pak Dadang? Kalau persiapan secara fisik itu udah siap, insya Allah udah 90% udah siap untuk melaksanakan coaching kali ini. Oh ya, jadi tidak ada terkendala ya secara teknis gitu ya. Kalau secara fisik dan teknis sudah dipersiapkan, mudah-mudahan tidak ada gangguan apapun terkait kegiatan Berarti ya Pak Dadang. Cuman sebelum melaksanakan kegiatan coaching ada beberapa yang mungkin akan saya tanyakan. Maaf nih ya Pak Dadang. Silakan Pak. Ya ini terkait dengan kompetensi ya di dalam coaching itu sendiri. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan di dalam kegiatan coaching yang akan nanti Pak Dadang laksanakan? Untuk kompetensi dalam kegiatan coaching kali ini, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam coaching itu ada 3. Yang pertama present atau kehadiran penuh, yang kedua menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga itu pertanyaan berbobot. Jadi kompetensinya ada 3 yang akan saya kembangkan. Oh jadi ketiga-tiganya gitu akan dikembangkan? Ya secara itu kalau dalam coaching itu semuanya harus ada yang ketiga kompetensi tersebut. Ya. Oke. Nah kira-kira Pak Dadang ya dalam kegiatan coaching yang nanti akan Pak Dadang laksanakan spesifik yang akan diobservasi itu kompetensi yang mana? Secara spesifik saya akan menggali mengenai pertanyaan berbobot, karena dari pertanyaan berbobot itu nantinya coach akan diusahakan bisa mengatasi permasalahan yang ada pada dirinya tersebut Pak Rodi. Jadi bisa tergali gitu ya. Oke, baik Pak Dadang. Kemudian satu lagi nih Pak Dadang ya, mungkin dalam nanti kegiatan coaching indikator ketercapaian
dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa gitu. Indikator yang ingin saya capai dari kegiatan coaching kali ini itu di mana si coach itu pengetahuan tentang permasalahannya itu bisa tergali. Terus yang kedua si coach juga itu bisa mengatasi permasalahan dari yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Oh gitu ya, baik Pak Dadang, mungkin itu yang mungkin saya akan tanyakan kali ini. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan coaching nanti berjalan dengan lancar ya Pak Dadang. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Pak Dadang. Sama-sama Pak Dodi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi Pak Sarip. Padang. Sehat Pak Sarip? Alhamdulillah Padang. Boleh mengganggu waktunya bentar Padang? Silakan. Bagaimana kabarnya Pak Sarip? Alhamdulillah Padang. Nah, tapi ini saya mungkin ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Pak Dadang. Oh silakan. Salam, mudah-mudahan Pak Dadang bisa membantu Pak Dadang, dan mudah-mudahan Pak Dadang tidak terganggu waktunya, tidak sibuk Pak Dadang. Tidak. Kira-kira dari pertemuan ini apa yang kira-kira Pak Sarip ingin diskusikan ya? Ini berkaitan dengan mutasi saya Padang ya, dari Kersamana ke Sukamaju. Nah itu permasalahan yang terjadi sekarang, bahwa untuk KKG di Sukamaju itu Padang sama sekali tidak berfungsi Padang, itu masalahnya. Oh gitu. Jadi saya ingin bertukar pendapat lah dengan Padang masalah KKG ini Padang. Kira-kira apa hambatan yang Bapak alami di Sukamaju sekarang Pak? Hambatannya untuk KKG Sukamaju Padang, kebetulan itu yang menjadi ketua KKG-nya sudah pensiun. Oh. Terus itu menghambat juga terhadap KKG online yang kita kenal di SIM GPO ya, guru belajar online kalau dulu itu. Nah kan di sana ada komunitas kelas atas atau komunitas kelas bawah. Tatkala saya mau pindah ke sana, ke Sukamaju, dari gugus Kersamana ke Sukamaju, ternyata karena ketua komunitas kelas atasnya sudah pensiun, maka saya tidak bisa di-approve, tidak bisa diterima pindah ke Sukamaju itu Padang. Dari permasalahan tersebut kira-kira bagaimana Pak Sarip mengatasi permasalahan yang Pak Sarip? Justru saya ingin pencerahan ini Padang ya dari masalah itu. Karena waktu saya di Kersamana kan alhamdulillah aman-aman saja. Karena kebetulan waktu itu saya menjadi ketua komunitasnya. Sudah pengalaman. Jadi kalau ada yang lupa password, saya bisa reset kembali. Malum lah guru-guru zaman sekarang Padang. Canggih ya. Jadi kalau diajak canggih sedikit itu suka diberikan kepada operator lah, gimana operator itu. Dipercaya ya? Iya, dipercayakan kepada operator. Tatkala saya pindah ke sana, ternyata ketua KKG-nya pensiun, lupa password, ditanyakan kepada orangnya, kepada operatornya juga sama. Nah, jadi beku itu untuk kegiatan KKG, terutama untuk masalah yang online ini. Dari permasalahan tersebut, sebenarnya kan Bapak Sarip udah berpengalaman ya. Kira-kira dari poin 1 sampai 10, kira-kira Pak Sarip untuk mengatasi permasalahan ini kira-kira di angka berapa Pak Sarip? Berdasarkan pengalaman di waktu di gugus Kersamana, mungkin saya bisa mencapai 7,5 Padang ya. Hebat. 7,5. Mudah-mudahan Padang. Terus langkah selanjutnya yang akan Bapak tempuh untuk mengatasi permasalahan ini kira-kira apa Pak Sarip? Kan untuk pertama mungkin saya harus bisa pindah dulu ya Padang. Dari KKG Kersamana harus bisa masuk dulu ke KKG Sukamaju. Langkah yang tadi saya sudah tempuh ternyata buntu, operatornya juga tidak bisa. Mungkin saya akan melangkah lebih jauh, mungkin coba menghubungi operator dinas kabupaten. Mungkin jadi itu. Kalau misalnya menemui jalan buntu lagi, ya, yang akan ditempuh oleh Pak Sarip adalah menemui ke kabupaten. Ya, Padang. Karena saya sering berhubungan waktu di Kersamana, mungkin itu bisa dilakukan. Terus yang selanjutnya
apa yang tanda kalau permasalahan ini berhasil diatasi oleh Pak Said, indikatornya semua permasalahan ini bisa diatasi oleh Pak Said, kira-kira apa Pak? Ya tentunya kalau dikatakan berhasil yaitu tatkala saya sudah bisa masuk ke KKG Sukamaju, pindah ke KKG Sukamaju. Apalagi saya ingin otomatis kan di sana tidak ada ketuanya, mutasi ketua dari gugus Kersamana ke gugus Sukamaju. Dengan demikian nanti kan kalau saya sudah di posisi ketua KKG kelas atas, otomatis untuk KKG Sukamaju bisa berjalan kembali pada. Jadi sepertinya itu udah mungkin ya, sudah terbayang permasalahan. Ya, terbayang baik pada. Yang selanjutnya kira-kira bantuan yang diperlukan oleh Pak Sarif ini kira-kira apa saja Pak untuk mengatasi masalah ini? Bantuan yang saya perlukan sekarang adalah dari OPK kecamatan untuk bisa menyambungkan saya dengan pihak dinas kabupaten, karena tidak sepenuhnya karena saya sudah kenal, saya langsung melangkah ke kabupaten itu. Jadi saya meminta menyambungkan saya ke pihak kabupaten oleh OPK kecamatan. Dari pertemuan ini kira-kira permasalahan yang Bapak Sarif alami apakah sudah sedikit tercerahkan Pak? Ya, alhamdulillah Padang, alhamdulillah. Jadi saya mungkin langkah pertama saya sekarang saya akan minta izin kepada OPK kecamatan dan mungkin juga Senin ya mungkin ya. Baik, alhamdulillah ya Pak Dadang, untuk kegiatan coaching yang tadi lakukan Pak Dadang itu sudah dilakukan dengan baik ya. Dan alhamdulillah di sana juga saya alhamdulillah telah melihat bahwa apa yang dilaksanakan oleh Pak Dadang terkait dengan coaching itu berjalan dengan lancar, kemudian sesuai dengan yang diharapkan juga gitu ya. Kalau saya catat di sini gitu ya. Namun kalau boleh saya mau bertanya gitu ya di sini setelah tadi melihat dan memperhatikan gitu ya. Ini yang saya akan tanyakan, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian dalam pengembangan yang diinginkan tadi gitu. Dari indikator sebagaimana yang telah dilakukan pada pra-observasi dan setelah kegiatan observasi, alhamdulillah ternyata Koci udah bisa menemukan titik temu, udah bisa mencari solusi sendiri terhadap permasalahan yang ia hadapi. Yang selanjutnya si Koci juga pengetahuannya sedikit tergali mengenai permasalahan-permasalahan yang mungkin akan dihadapi ke depannya, Pak Dodi. Iya, begitu ya Pak Dadang. Betul. Ya, sesuai dengan kegiatan pra-observasi kemarin bahwa kompetensi yang akan lebih ditonjolkan di dalam kegiatan coaching Pak Dadang itu tadi sudah terlihat dan sudah klop gitu ya, bahwa di sana menekankan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya. Lantas untuk kedepannya nih, kalau boleh tahu kompetensi apa sih yang akan dikembangkan selain itu gitu? Sebetulnya tetap saya juga akan berusaha untuk fokus pada kompetensi pertanyaan berbobot. Di samping juga pada dua kompetensi yang lain. Tapi tetap sama untuk berfokus kepada kompetensi pertanyaan berbobot pendidikan. Oke, ya jadi pada intinya adalah kompetensi. Ketika kompetensi coaching itu saling ketergantungan sebetulnya ya Pak Dadang. Terkaitan. Oke, terima kasih Pak Dadang atas waktunya. Sama-sama Pak Dodi. Semoga sukses untuk coaching-coaching yang selanjutnya. Amin. Terima kasih atas Terima waktunya. kasih Pak Dadang.